kita akan membahas tema-tema menarik seputar perkembangan bahasa anak usia dini, mulai dari pragmatik hingga literasi anak dan bagaimana semua ini terhubung dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis. Bersama narasumber luar biasa kita hari ini, yaitu ada Nur Farida Azhara. Dari jurusan pendidikan anak usia dini, kita akan gali lebih dalam. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu kesadaran metalinguistik? Kesadaran metalinguistik merupakan aspek penting dalam perkembangan bahasa anak, terutama dalam mendukung kemampuan mereka dalam memahami kosakata, tata bahasa, dan keterampilan membaca menulis. Anak-anak yang mampu mengenali dan memikirkan bentuk serta fungsi bahasa menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam literasi sejak usia dini. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana penerapan fonologi pada anak usia dini? Penerapan fonologi bertujuan untuk melatih anak mengenali dan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara cepat. Misalnya, anak diajak bermain dengan rima atau lagu seperti cicak-cicak di dinding yang membantu mereka mengenali bunyi akhir yang sama. Permainan tebak suara seperti suara apakah ini, menirukan bunyi binatang, meong atau guguk juga melatih kepekaan fonem. Fonem anak jadi peka terhadap perbedaan bunyi B dan P, misalnya saat membedakan kata bola dan bola. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran kecerdasan verbal linguistik dalam anti kekerasan seksual pada anak usia dini? Kecerdasan verbal linguistik memiliki peranan penting dalam membangun mekanisme pertahanan anak terhadap kekerasan seksual. Kapasitas ini melibatkan bukan hanya penguasaan bahasa, tetapi juga keterampilan dalam mendiskusikan emosi, memahami perintah, serta melaporkan peristiwa dengan jelas dan akurat. Baik, sampai di sini Pak Deda bisa menjawab ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang, tidak ekstrem, dan mengedepankan toleransi. Konsep ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan, menghindari kekerasan, serta menjunjung nilai-nilai perdamaian dalam praktik beragama. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial dengan mengedepankan sikap adil, bijak, dan proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ke pertanyaan kelima, bagaimana metode pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis? Metode pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dapat beragam, termasuk metode talaki, tutor sebaya, ceramah, tanya jawab, imlak atau penulisan, dan drill atau latihan. Selain itu, ada juga metode-metode seperti Quraati, Iqro, dan Abu'a, An-Najah, Tartil, dan Wafa yang fokus pada pembelajaran baca Al-Quran. Metode pembelajaran ini sering dikombinasikan dalam praktik pendidikan Al-Quran dan Hadis. Baik, sebelum yang terakhir nih, yang keenam, bagaimana perkembangan bahasa pada anak usia dini? Perkembangan bahasa anak usia dini merupakan fondasi penting untuk komunikasi, kognitif, dan sosial emosional. Dimulai dari tahap pralinguistik 0 sampai 1 tahun hingga linguistik 1 tahun ke atas. Anak menguasai kosakata, struktur kalimat, dan fonem melalui interaksi dengan lingkungan. Faktor seperti usia, kecerdasan, dan dukungan keluarga sangat berpengaruh. Perkembangan bahasa memerlukan strategi kreatif seperti bermain sambil belajar, interaksi dialogis, stimulasi multisensorik, keterlibatan keluarga, peran guru sebagai model bahasa dan fasilitator, serta peran orang tua dalam menciptakan lingkungan literasi krusial untuk mendukung kemampuan berbahasa anak. Baik, yang terakhir nih, bagaimana literasi pada anak usia dini? Literasi pada anak usia dini sangat erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan berbahasa anak. Pada usia 5 hingga 6 tahun, anak-anak harus mampu memahami dan menyampaikan bahasa yang berkaitan dengan proses keaksaraan awal. Pada usia ini, anak-anak dapat lebih mudah belajar menggunakan indera mereka, pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, dan penciuman untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Baik, luar biasa ya teman-teman Nur Farida Azhara ini. Terima kasih banyak kepada Nur Farida Azhara selaku narasumber atas insight dan penjelasan yang sangat bernilai. Semoga pembahasan kita hari ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik, orang tua, atau siapapun yang peduli dengan perkembangan bahasa anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.